Mau ada masa depan? Masa depan di dalam Tuhan. Perhatikanlah baik-baik. Jangan iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah tulus, jujur, dan suka damai. Harapan dan hayalan itu sama kok beda? Ulang. Harapan dan hayalan itu sama atau beda? Beda. Kok di pun tulisan saya beda? Memang beda. Renungkanlah saudara sementara berharap atau berhayal. Karena itu dua hal yang berbeda. Harapan dan hayalan itu dua hal yang berbeda. Yang belum menikah dong berharap kok berhayal. Kalau saudara pikir Korea itu saudara berhayal dan seterusnya. Mari kita lihat, saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia kasih tahu, harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan, sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan yang akan menjadi kenyataan dan orang yang bisa diharapkan. Itu harapan. Kata dasarnya harap. Mohon, minta, hendaklah, keinginan supaya sesuatu terjadi. Itu harapan. Berbeda sekali dengan hayalan. Hayal, berhayal, atau menghayal. Beda. Kamus mengatakan, hayal itu lukisan, gambaran dalam angan-angan. Gambaran di angan-angan. Diangan-angankan seolah-olah sementara terjadi. Dia ada makan di dapur, periuk kotor dong di situ mah. Dia sambil pikir di dapur tapi serasa di resto kelapa. Itu menghayal. Ada bawa ototrek satu yang putar selengger, tapi dia bilang berasa naik Lamborghini ini. Itu menghayal. Kita lagi bicara tentang harapan, bukan hayalan. Saudara-saudara, lalu tentang harapan, apa yang Alkitab bilang? Kata harapan dalam Alkitab itu merujuk kepada, di perjanjian lama itu dia pakai dua kata Ibrani, yakal dan kafah, yang sederhana artinya adalah menunggu. Harapan itu berarti menunggu. Saudara-saudara, lalu kalau memang harapan itu menunggu dalam bahasa Alkitab, kita membaca pembacaan tadi, Amsal 23, 17 dan 18. Di ayat 17 itu sampai 18 saya membayangkan dia hanya ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Kalau mau ada harapan, ada masa depan, janganlah iri hati pada orang-orang berdosa. Kalau kita sambung itu dengan ayat 18, kita menemukan orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu tidak akan punya masa depan. Sekalipun dia sukses, sekalipun dia kaya raya, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak punya masa depan. Siapakah orang-orang berdosa itu? Dalam kaitan dengan masa depan, saya mengutip dua ayat Alkitab. Satu, Mazmur 37 ayat 38. Mazmur 37 ayat 38, firman Tuhan bilang begini. Tetapi pendurhaka, orang yang pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan masa depan orang fasik. Pendurhaka dan orang fasik tidak ada masa depan. Saya cari di kamus, apa itu pendurhaka? Pendurhaka adalah orang yang ingkar janji kepada Tuhan, orang yang ingkar janji kepada orang tua, orang yang melawan dan memberontak. Itulah pendurhaka. Jangan iri kepada mereka. Sekalipun mereka sukses, jangan iri kepada mereka. Mereka tidak ada masa depan. Ayat yang kedua, Amsal 24 ayat 20.
Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Kalau dengan kejahatannya dia meraih keuntungan, kekayaan, popularitas, segala sesuatu di dalam kejahatan, dia sama dengan orang fasik. Tidak ada masa depan. Jangan buang-buang waktu, buang pikiran dan tenaga untuk iri hati dengan dia. Jangan. Kita justru kehilangan masa depan. Kita kira Tuhan yang tidak siap, tapi karena iri hati kita pada orang berdosa, kita menghilangkan masa depan sendiri. Lalu dalam kaitan dengan itu, untuk masa depanmu, pembacaan tadi menjelaskan dengan baik. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ada, harapan tidak akan hilang kalau kita takut akan Tuhan. Saya kutip 2 ayat juga untuk menegaskan bagian ini. Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7 firman Tuhan bilang begini, perhatikanlah orang yang tulus. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Penjahat tadi, terus orang-orang durhaka, orang-orang fasik dalam kesuksesannya tidak ada masa depan. Yang ada masa depan itu kalau tulus, jujur, dan suka damai. Saya pakai bahasa lain, tidak ada penjahat yang jujur. Tidak ada. Penjahat selalu tipu, pura-pura. Tidak ada orang fasik, tidak ada penjahat yang tulus. Tidak ada. Dan saudara tahu, penjahat tidak cinta damai. Nah, masa su penjahat? Penjahat mana cinta damai? Tidak ada. Kalau begitu pesan ini menjadi kuat sekali. Mau ada masa depan? Masa depan di dalam Tuhan. Perhatikanlah baik-baik. Jangan iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah tulus, jujur, dan suka damai. Saudara tahu bahwa orang yang tidak suka damai itu dia mau hidup sampai masa depan. Karena mana? Tidak suka damai itu kan dia jengkel dengan orang. Oh, ini tiap hari lihat orang dia jengkel, tiap hari lihat orang dia jengkel. Itu mam tua pakai baju hijau, rok merah, sendal kuning, dia jengkel. Bayangkan kalau tiap hari dia ketemu orang yang menjengkelkan, woi dia sudah sampai masa depan. Dia sampai cepat-cepat di muka sini.